Maka apapun yang dia lihat dengar, dia dengar, dia rasakan, itu yang dan responnya terhadap sesuatu itulah yang akan mempengaruhi jiwanya dia. Dengan catatan dia sudah terjaga, maka dia bilang ini kan, gini aja, ini jeruk bisa mengubah suasana hati seseorang, Ustaz. Waduh. Gak percaya buktinya, tapi udah jelaskan tadi. Iya, Bahkan kalau yang paling bagus gimana? Masya Allah, jeruk nipis ya, manfaatnya luar biasa ini. Berarti hubungannya sangat erat dengan ilmu ya, Dok? Iyalah. Artinya kan gini, maksudnya kalau orang tidak tahu, orang taunya jeruk, kenapa dia nolak asam? Asam tuh apalagi anak-anak nggak suka, gitu kan? Sukanya yang manis, gitu kan? Manis sama dengan bahagia. Gitu. Betul. Udah dapat. Udah agak pintar sedikit ya. Alhamdulillah naik kecerdasan. Nah ini masalah ini almond cemilan orang pintar. Kalau dia tidak tahu ilmunya tentang jeruk nipis, maka otomatis nolak itu. Betul. Artinya kan berarti kan ada betul berarti Islam ya, ketika al ilmu qoblal qauli wal amal itu bahwa memang harus diilmui dulu semuanya. Yeah. Supaya hidup ini nggak asal jalannya gitu. Jadi kita ini tahu gitu bahwa sekeliling kita ini berharga. Kita tahu negeri ini mahal sekali. Betul. Gitu kan. Rempah-rimpang yang ditanam oleh nenek moyang kita itu gitu kan. Itu kekayaan yang mestinya negeri ini tidak ada yang miskin. Gitu. Tidak ada yang sakit. Kira-kira gitu ya. Betul. Itu luar biasa, Ustaz. Masya Allah. Jadi kemudian tiba-tiba kita tidak kenal itu. Gitu ya. Akhirnya ya saya agak khawatir nih, suruh ngambil jahe diambil lengkuas. Nah gitu, Ustaz. Ya padahal katakanlah cuma sekedar sedikit ilmu lah ya. Kadang-kadang dengan keberkahan, dengan kita menyadari, memaknai, kalau bahasa dia di sini tuh, memaknai sesuatu tuh itu efeknya luar biasa. Contoh gini, saya bukan lagi. Bagi kebanyakan orang, penyakit adalah penderitaan. Walau begitu, jika kita menerimanya sebagai salah satu lingkungan tanda kutip yang diberikan kepada kita dari penyakit yang pedih pun akan terlahir makna dan nilai. Oh, hikmah di balik musibah ini. Yang kata Nabi, yang itu sungguh mengagumkan urusan seorang mukmin. Iya betul. Jadi saya bilang ini orang ini kalau kenal hadisnya, masya Allah. Coba Dok, kisah berikut ini gimana menilainya secara secara ilmu, secara kesehatan gitu ya, secara apalagi dengan buku begini nih. Umpamanya seorang sahabiyah, Khonsa itu. Khonsa itu sahabat wanita yang memang dikenal inilah ya, kemampuan dia bersyair itu. Di Mekah itu dulu kemampuannya memang kemampuan seperti laki-laki lah ya. Tapi begitu dia sangat cinta dengan adiknya. Adik laki-laki namanya Sokhar. Adik laki-laki namanya Sokhar itu meninggal. Saking dekatnya itu sampai kesedihan itu berkepanjangan. Khonsa ini sedih. Sampai dia itu begitu adiknya meninggal, kalau pagi dia pergi ke tempat dia biasa bercengkrama dengan adiknya, kemudian dia nangis di situ sampai sore. Di pagi itu nangis sampai sore. Pokoknya sedih aja, murung, sedih, nangis gitu. Itu dia nikmati gitu. Dia nikmati. Ya nggak tahu ya, pokoknya sedih, runduk dulu. Masalahnya bukan itu. Masalahnya itu dilakukan selama setahun. Seperti itu terus tiap hari. Seperti itu terus. Kan sudah nggak normal ini kan. Ya. Oke. Itu masa dia belum masuk Islam. Begitu masuk Islam, tentu mendapat nilai-nilai tadi ya, bahwa musibah di baliknya ada hikmah, bahkan lebih tinggi dari itu sesungguhnya dia anugerah. Itu kan nilai-nilai dalam Islam. Di masa Rasul, kemudian Rasul wafat, kemudian zaman Abu Bakar wafat, kemudian zaman Umar terjadi penaklukan perang besar Qadisiyah. Perang Qadisiyah di Persia. Khonsa ikut, tapi posisi perempuan tentu bukan di medan pertempurannya, tapi dia mengawal putranya 4 orang. Itu mujahid 4 orang. Hari itu dia mendapatkan berita bahwa 4-empatnya syahid. 4-empatnya syahid. Bayangkan ya, bandingkan ya, yang tadi adiknya cuma 1 orang. Setahun nangis. Setahun nangis. Ini adalah 4, dan itu buah hatinya. Meninggal. Begitu dikabari, yang keluar ucapannya adalah alhamdulillah alladzi syarrafani biqatlihim. Segala puji bagi Allah yang memuliakan aku dengan syahidnya mereka. Itu tuh Masya Allah ya. Apa itu? Nilai apa itu ya? Itu perubahan jiwa yang tadi on off gen itu gimana ininya? Ya tadi memaknai, San.
memaknai sesuatu. Jadi hati itu memaknai sesuatu. Jadi pernah kita bahas juga kan bahwa mukmin itu dia berpikir nggak pakai otak. Dia kan pakai otak mikirnya pakai jiwa, mikirnya pakai kolbu, mikirnya pakai hati. Kan ulil albab. Albab itu kan kayaknya bahasa jamak ya dari kolbu ya. Nggak, bukan. Dia jamak tadi lub. Nah, ada hubungan sama kolbu nggak? Bukan. Dia berbeda. Kalau bahwa berpikir dengan menggunakan hati itu benar. Itu benar karena bahkan al-fiqh, pemahaman yang dalam itu kan itu menggunakan hati. Ya, makanya Quran mengatakan lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka punya hati tetapi Allah SWT pakai. Ya, tapi mereka enggak mereka pakai untuk itu. Nah, sekarang oke lah apa namanya? Misalkan aja Sen. Pemahaman kita selama ini, misalkan nih bahwa jeruk itu kecut. Ini contoh aja ya, memaknai sesuatu. Tapi ketika diramu dengan ilmu dan diramu dengan jiwa, diramu dengan perasaan yang tentram, damai, maka dia akan berubah ceritanya. Contoh, ini di cerita itu tadi itu. Siapa namanya sahabiah tadi itu. Kita memaknai itu kan ini jeruk asam. Siapa tuh namanya? Jahe ini pedas. Garam asin. Sesuatu yang nggak enak lah. Nggak enak semua. Nggak enak. Nah pertanyaannya, misalkan nih Sad. Misalkan ya kita masukin ke sini nih beliau ini. Oke. Jahe masukin. Bismillah. Masukin nih. Pedes nih. Pedes ya. Oke. Lalu saya campurkan mereka ini sama jeruk nipisnya. Bismillah. Asam ini. Asam. Ya. Campur dikit lagi deh. Bismillah. Oke. Kemudian campurin lagi. Pokoknya sampai kecut lah. Gitu. Ya salam. Sepertinya kucingnya pengen Ustaz. Oh boleh. Gak ada masalah. Kucing kita. Aduh, masya Allah. Itu ngomongin kucing Main kucing dia. Pikiran dia. Oke, tambah lagi dikit. Banyak nih, banyak nih. Nggak banyak ini kan dipersnya kan nggak gitu. Ada, cukup lah. Lalu saya tambahkan sedikit sama garam yang katanya asin ini. Asin, saya tambahkan lah. Garam itu asin. Saya tambahkan. Asin. Okay. Sebenarnya memaknai garam itu udah ceritanya luar biasa sebenarnya. Gitu ya. Garam aja tuh. Garam aja. Nah, lalu saya tambahkan dengan si madu ini. Ini manis nih. Tapi ini manis nih, Dok. Banyak juga yang nggak suka madu. Kan katanya orang seneng manis ya. Iya. Tapi begitu dikasih madu juga. Ada orang yang sukanya pedes. Enggak, yang seneng manis sekali mau dikasih madu juga kadang nggak terima. Apa sebabnya? Kan manis ini. Nggak tahu lah. Bingung saya kadang. Nah, kita coba dulu Sat. Bismillah. Kurang asam Sat. Asam dikit. Kemudian tambah dikit lagi. Jadi dimasukin aja deh. Tambahkan sedikit dengan madu. Dah. Masya Allah. Harus langsung coba ini. Oh iyalah, antum kan tester. Ada tester ini. Tester paling soleh. Tester. Enak jadi tester ini ternyata. Masya Allah. Tester. Bismillah. Terus Masya Allah, dapat lagi saya. Dapat lagi deh. Bismillah. Jadi ini ceritanya tadi hal-hal yang banyak tidak disukai orang. Yang satu asin, garam. Yang satu asam. Kecut. Yang satu lagi pedas. Dipertemukanlah dia dengan air dan madu yang manis. Apa yang terjadi kan gitu ya? Itu Masya Allah itu. Minum dulu aja. Minum dulu. Teorinya belakangan. Teori belakangan. Masya Allah. Enak ternyata. Jahenya juga enak. Saya makan. Makannya jadi obat mah itu. Gitu ya? Ya. Jadi kata dia, dengan mengubah keadaan hati, pemandangan yang sama dapat terlihat sungguh berbeda. Apakah bagi kita itu suasana baik atau buruk, sebenarnya hanya masalah hati. Persis. Kan ulama juga begitu kan. Persis. Jadi, nah ini kan akhirnya ternyata
begitu dicampur menjadi minuman yang bukan saja enak tapi sehat. Nah, saya jadi bisa nyimpulkan nih, Dok, dari cerita ini campuran ini. Kayak khonsang umpamanya begitu anak-anaknya meninggal itu kan campur aduk rasa lah asli. Dia ya sedih, dapat musibah, ya macam-macam lah ya, perih hidupnya. Tapi ketika ada campuran dalam hatinya, ada yang mencampur dalam hatinya itu, kemudian dia berubah menjadi sesuatu yang enak, sehingga keluarnya itu hamdalah. Dan kemudian dia berubah menjadi sesuatu yang manfaat. Makanya dia katakan, yang telah memuliakan aku dengan syahidnya anak-anakku. Manfaat buat saya. Dan itu semuanya ternyata itu kan semua itu kan nilainya berasal dari nilai agama dan keimanan. Barulah kemudian semua yang pahit, yang asam, yang perih, yang panas, yang pedas, yang apa itu semua jadi nikmat. Betul. Gitu nampaknya. Betul. Seperti itu adanya Bang Ustaz. Jadi memaknai jadi sesuatu tuh disikapi dengan iman. Jadi bisa jadi itu asam, bisa jadi itu asin, bisa jadi itu pedas, bisa jadi itu manis, tapi ketika semua diramu dengan formulator yang namanya iman, maka dia akan jadi indah semua. Masya Allah.